Cecun 1 2 3. Oke, halo semuanya. Selamat datang di Beriski Channel. Ya, dengan Bambang di sini dan sudah lama banget gua nggak buat konten motovlog ya. Udah lama banget ini serius ya. Gitu. Udah lama banget, udah ada kali ini 2 mingguan ya. Gitu. Udah lama banget makanya ya. Dan konten Bariski Channel pun berubah ya. Yang rata-rata kontennya motovlog ya berubah menjadi konten edukasi ya, konten kegiatan olahraga ya, olahraga ringan lah ya. Ya karena sesuai dengan tuntutan pekerjaan gue ya sebagai guru SD, guru olahraga gitu ya, mata pelajarannya tuh gue penjas gitu ya. Daripada gue buat channel kedua ya yang entah berantah lah ya, lebih baik gue jadiin satu aja gitu ya, toh tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi penonton itu bakal minat ke channel gua atau tidak ya, sama aja. Nah justru gua buat channel kedua ya, ini sebagai bentuk dedikasi gua terhadap perguruan silat gua ya, yaitu channel YouTube Klub Silat Api ya. Yang belum subscribe ya jangan lupa di subscribe dulu ya, aktifkan lonceng notifikasinya biar tahu update terbaru dari channel Silat Api. Sudah ada 1 tahun ya, sudah 12 bulan ya. Nah, dengan menggunakan nama Bariski Channel ya. Gue buat konten pertama itu dengan nama Bams Channel ya. Tapi karena namanya terlalu pasaran dan susah banget gue dicarinya ya, lebih baik gue gunakan nama Bariski Channel ya. Soalnya belum walaupun ada gitu yang namanya serupa, tapi belum ada intinya. Belum ada yang channelnya seniat ya intinya, seniat dan serutin gitu ya, channel-channel yang menggunakan nama serupa gitu. Makanya channel gua ada di urutan keberapa gitu, gue lupa gitu, dengan nama Bariski Channel. Intinya yang gampang dicari gitu channel gua. Itulah ya berkat menganalisa gitu ya, sistem kinerja YouTube itu seperti apa yang di tahun ini ya, algoritmanya sedang berubah-ubah ya. Tapi gua tidak mempermasalahkan ya, nggak jadi aduh gua nggak bakal terkenal nih ya. Jujur gitu, gua buat channel YouTube itu bukan buat terkenal ya, bukan buat jadi artis gitu ya. Gua bangun channel itu, gua adalah gua gitu, Bambang adalah Bambang yang seperti biasanya gitu ya, yang kadang terbuli, kadang dibully gitu, yang dengan namanya Bambang gitu ya. Kadang juga jadi bahan fitnah gitu ya, bahan fitnahnya pakai nama Bambang gitu ya, ada aja gitu. Kalau gua sih gak masalah, cuman yang jadi masalah ketika ada atau kalian atau penonton atau yang membuat statement tertentu menggunakan nama alias atau nama samarannya itu Bambang tanpa menyebutkan bahwa itu adalah nama samaran, jadi tersinggung biasanya ya, jadi tersinggung gitu. Tujuan awal ya gua buat channel ini yang pertama itu ya sekedar iseng-iseng belaka, ingin berbagi ya apa yang gua punya ya. Semoga itu bermanfaat atau tidak, iseng berbagi gitu ya. Terus yang berikutnya ya, yang kedua, gua sharing pengalaman gua. Kan tadi berbagi ya, berbagi video ya. Mempublikasi video ibaratnya media sosial layaknya Facebook atau enggak Instagram gitu ya. Atau enggak Twitter gitu. Ibaratnya seperti itu. Itu niatan gua yang pertama. Niatan gue yang kedua, gue berbagi pengalaman, sharing pengalaman ya, saling memberikan masukan gitu tentang apa yang terjadi selama gue menjalani hidup ini gitu ya. Seperti halnya ketika konten yang paling utama gue itu motovlog ya, pasti gue sharing tentang motovlog intinya gitu. Pasti ada yang ngasih masukan gitu ya, banyak banget gitu yang ngasih masukan, kalau nggak di YouTube di Instagram ya. Nah terus berikutnya lagi gua mengabadikan momen ya, kejadian unik dan seru gitu di jalan raya. Kan kadang ada yang aneh-aneh aja gitu ya. Gua kan jujur gua terinspirasi kalau momen-momen kejadian unik di jalan raya itu, gua jujur dari Indonesia sendiri. Gua nonton
videonya Gus Ali ya, dan ternyata wah ini kayaknya seru juga nih, ibaratnya dashcam Indonesia gitu kan, cuman versi motornya. Kan kalau dashcam kan kamera yang di dashboard mobil itu kan ada kejadian-kejadian melanggar lalu lintas atau terjadi keributan atau terjadi sebuah insiden gitu. Nah tapi kalau di gua waktu itu lihat di Gus Ali itu ada sosial ininya, interaction ya, interaksi sosialnya gitu, daily observation. Ya maaf ya kalau bahasa Inggris gua di bawah rata-rata ini kalau ngomong. Ada seperti itu, gua jujur suka gitu ya. Makanya ada konten KBPS ya, konten kejadian berkendara dan peristiwa sosial atau peristiwa sesaat gitu. Ada konten KBPS di channel gua. Terus ada lagi, selain gua iseng berbagi pengalaman gitu, mengabadikan momen, gua kadang harus meliput sebuah atau suatu kegiatan yang harus dipublikasikan agar konten yang gue buat itu jadi orang lain tahu itu kegiatan gue tuh seperti itu loh ya, kegiatan pribadi gue. Contoh gue waktu itu buat pertama itu gue konten silat ya, vlog silat pertama ya, terus kegiatan gue olahraga, terus kadang ya bukan kadang lagi, gue waktu itu beberapa sempat bikin konten yang balapan mobil Thea Isom ya, sempat buat ya, gue orang pertama yang bikin itu sebelum orang lain. Ya jadi banyak yang nonton walaupun cuma bentar, soalnya kualitasnya jelek gitu ya. Menurut gua dan menurut penonton gitu. Abang lu video masih ngerekam pakai HP juga maksain buat konten di YouTube gitu. Nah kan gua kan di situ niatnya cuma iseng aja, yang penting update aja gitu ya. Yang penting ada konten, kata konten kreator sekarang. Sing penting ono konten. Bahasa Jawa. Nah itu kan kadang ada momen seperti itu. Terus kadang waktu itu juga sempat ada ya, waktu itu gue sempat ngikut kegiatan off-road juga pakai mobil ini ya, tim Jimny Katana, gue gabung di situ. Kata komunitas juga nggak apa-apa bang, iseng-iseng sambil buat konten walaupun campur-campur yang penting dipublis lah, yang penting tahu bahwa orang lain tuh bisa mengetahui bahwa lu tuh kegiatannya nggak cuman itu aja loh, nggak cuman itu aja loh ya. Kita ambil sisi positifnya nih ya, dari konten campur-campur gini, kita ambil dari sisi positifnya, orang tahu gitu, orang tahu kehidupan lu sebenarnya itu seperti apa, walaupun channel lu belum bagus, walaupun channel lu belum meledak gitu ya subscribernya gitu, belum ada iklan AdSense segala rupa lah, yang penting tahu gitu orang-orang kehidupan gue tuh seperti itu ya. Kita ambil positifnya seperti itu ya, walaupun sisi negatifnya channel lu gak bakal maju, gak bakal berkembang kalau lu channelnya campur-campur. Emang bener, gue juga ngerasain sampai sekarang jumlah subscribernya masih segitu-gitu aja, tapi yang diuntungkan adalah jam tayang gue melonjak naik. Intinya gitu, jam tayang gue melonjak naik, walaupun gue buat kontennya 1 menit 2 menit, konten olahraga gue kurang dari 1 menit bahkan, tapi jam tayang gue naik. Di situ gue ada sedikit keuntungan lah ya, walaupun di balik resiko yang tadi gue sebutkan. Di Bariski channel yang berumur 1 tahun ini ya, gue berharap semua orang dapat mengetahui kehidupan gue yang sebenarnya seperti apa. Jujur gue bukannya gak mau terikat ya, ngadain bang ayo bang 2 vlog gitu, bang ayo bang gitu, kita San Morian, tapi guanya nolak. Bukan berarti gua sengaja gitu, tapi memang karena kesibukan gua ya, karena tugas dan pekerjaan gua sebagai seorang guru, sebagai seorang pelatih gitu ya. Terus di kepengurusan perguruan silat juga gua ada di situ ya, sebagai bagian IT-nya gitu. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang gue tolak gitu. Tapi kalau gue ada waktu pasti gue ikut aja, pasti gue ikut gitu. Kayak beberapa momen gue 2 vlog bareng gitu ya, gue nge-vlog bareng, gue ngikut kan. Itu karena kenapa? Karena gue pas banget libur, pas banget gak ada tugas, gak ada pekerjaan. Tapi kalau gue lagi benturan gitu, ada pekerjaan, ada tugas, mohon maaf aja gitu, gue nggak bisa intinya.
banyak banget yang ngajakin gua, ayo bang main bareng bang ya, kita silaturahmi lah, sharing bareng lah gitu ya. Tapi karena itu tadi ada beberapa yang gua tolak karena bentrok dengan kegiatan gua, intinya sih begitu ya. Ini di umur 1 tahun Bariski Channel gua ungkapkan semuanya alasan ketidakkonsistenan gua dalam buat channel gitu. Orang pasti gak suka dengan gak konsistennya gua banyak gitu ya. Lu gak konsisten bikin videonya, ngapa sih malah berubah olahraga, ngapa sih malah berubah lagi konten silat, ngapa sih berubah lagi konten mobil gitu. Kalau buat channelnya motovlog ya motovlog gitu, buat channel mobil ya mobil gitu. Ada aja gitu orang yang kayak begitu. Tapi gua adalah gua ya. Inilah Bariski Channel ya, isi kontennya yang gua usahakan 100% berfaedah, intinya gitu. Gua usahakan 100% berfaedah, walaupun ada aja sih yang unfaedahnya gitu, kayak When Somebody Love Me gitu. Terus yang kebut-kebutan gak jelas gitu. Ya, tapi setidaknya gue usahakan ya konten gue rata-rata bermanfaat, intinya gitu ya. Ketika ada konten yang tidak bermanfaat, ambil hikmahnya. Gue minta itu aja, gue minta ambil hikmahnya, jangan sampai disalahartikan gitu. Bariski Channel so bener lu ngomongnya, giran dianya sendiri buat kontennya begitu ya. Ya nggak gitu juga lah ya. Gue juga belajar banyak pengalaman dari konten kreator sebelumnya, banyak belajar dari motovlogger sebelumnya gitu, buat konten yang baik dan benar itu seperti apa ya. Jadi itu saja, gue gak mau dibuat pusing, jadilah diri sendiri. Gue nggak bakal terpengaruh akan momen-momen atau konten-konten yang aneh-aneh dan absurd ya gitu ya. Kontennya ya gini aja, Bariski Channel. Kenapa namanya Bariski Channel bukan Bariski Motovlog ya? Bukan Bariski Motovlog gitu, jadi Bariski Channel. Kenapa namanya channel? Pasti isinya itu berbagai macam video ada di situ. Itu yang gua ambil kata channel ya, layaknya stasiun televisi nah, gitu. Karena kenapa? Isinya kan berbagai macam gitu. Sama gue juga begitu ya. Jadi itu aja sekelumit perjalanan 1 tahun Bariski Channel. Semoga video ini dapat diambil sisi baiknya, dibuang sisi buruknya gitu ya. Sekali lagi saya ya mohon maaf gitu apabila ada salah kata, salah ucap maupun salah tindakan, baik itu disengaja maupun tidak ya. Semata-mata namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Jadi itu aja dari gua. Like video ini jika Anda suka, dislike aja jika tidak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tahu info dan update terbaru seputar Bariski Channel. Konten berfaedah dan unfaedahnya beberapa ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya.